Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Saya mau mengulas lagi di kelas flagship. Kalau kemarin yang belum nonton, saya bikin komparasi flagship tuh ada 4 langsung komparasi, dimana salah satunya, bukan salah satu, salah dua. Nah, salah dua kenapa? Dua handphone yang saya compare itu menggandeng sebuah lensa, karena lensanya satu Z, satu Leica. Bisa ditebak kira-kira apa kan? Yang belum nonton langsung aja klik link di atas, karena itu penting banget menjadi referensi kalian untuk sebelum membeli, sebelum memilih sebuah gadget. Jadi melalui channel Master Perez ini saya mau paling tidak membantu kalian memilih, mempertimbangkan, apalagi kemarin flagship dari kelas yang bisa dibilang dari harga yang di under 10 juta Anda bisa dapat sampai di angka 20 jutaan. Nah, itu yang paling tidak menjadi pertimbangan. Nah, sekarang saya akan mengulas dua handphone lagi yang flagship, sama-sama flagship. Mungkin memang kalau sekilas memang nggak bisa dibilang sebanding, bahkan mungkin harusnya adiknya ini dia Samsung S21 Ultra bersama Huawei lagi ya, dimana ini atasnya yang Mate 30 Pro kemarin, ini adalah Huawei P40 Pro. Nah, kita lihat nanti dari desain layarnya, bodinya, kameranya gimana. Nah, saya mau mengulas tuh karena apa sih? Kalian membeli handphone saat hari-hari ini apa yang dipentingkan? Kayaknya lebih banyak mementingkan dari kualitas kameranya dibandingkan performa. Ya, kalau dari performa memang Samsung sedikit lebih unggul karena dia menggunakan fabrikasi chipsetnya yang 5 nanometer setara dengan iPhone 12 Pro Max, sedangkan di Huawei ini dia masih 7 nanometer. Yuk langsung saja kita ulas berikut ini. Oke, first thing first, kalian membeli sebuah gadget, otomatis bisa jadi awal akan melihat dari sisi desainnya, kalian akan lebih tertarik di mana, ya kan? Itu kan menjadi nilai tersendiri. Sekarang saya akan membahas dari sisi desain Samsung S21 ini. Gaya bahasanya sudah seperti ini. Dia punya ciri khas bahasa baru, dan kamera yang untuk yang ultra dia ada tambahan sensor lagi, kemudian zoomnya bisa sampai 100. Memang harusnya saya bandingkan dengan yang Huawei P40 yang plus karena bisa 100 zoom, tapi nanti kita lihat sama-sama benernya bagus nggak sih 100 zoomnya itu. Ya, dari desain bodinya, warna hitamnya bagus banget, keren banget untuk Samsung. Kemudian di Huawei itu punya ciri khas ya, bodinya memang semua sama-sama dia dengan frame aluminium ya. Gaya bahasa lensanya, kameranya seperti ini. Ini kalau saya letakkan di sini sama-sama dengan kondisi kayak gini, memang nggak bisa rata, weng sama. Ada yang ganjel gitu ya, karena sama-sama memiliki desain kamera yang bulky kayak gini. Dari desain kameranya tuh timbul gitu kan, meskipun ini nyambung ke bodinya. Nah, kalau dilihat dari bodi samping ini ada volume button juga sama-sama, dibandingkan kalau yang Mate 30 Pro kemarin nggak ada tombol physical volume, dan ada tombol power di sini sama-sama ada tombol powernya. And then kalau kita lihat bagian atas itu ya masih ada, kita jumpai infrared blaster di Huawei. Nice, kalau di Samsung ini nggak ada. Oke. Kalau dari samping sini polosan semua, tidak ada tombol apa-apa. Dan di bagian bawah ini kita menjumpai speaker, dan ini tune by AKG, kita nanti dengerin kualitas suaranya gimana. Sedangkan di Huawei juga sama-sama satu speaker, kita nanti juga dengerin kualitasnya enak mana. USB Type-C, ada mikrofon lubangnya. Dan kita lihat sekarang dari ini SIM card dari Samsung, dan ini slot SIM card dari Huawei. Nah, kurang lebih mereka bisa dibilang konsepnya identik. Ini konsepnya dari untuk SIM tray-nya sama-sama. SIM tray-nya ini bisa dual SIM. Nah, atas bawah kayak gini. Nah, oke, ini untuk Samsung, dan ini yang untuk Huawei-nya. Jadi dual SIM atas bawah. Sayangnya belum dijumpai untuk slot tambahan untuk memory card. Dari segi body mereka sama-sama mendukung IP68, yang dimana Anda bisa pakai untuk jemplang-jempling, untuk berenang sambil foto-foto. It's nice, it's okay, karena waterproof. Ya, sekarang kita lihat kualitas layar dan audionya. Ini testing untuk kecerahan layarnya ya. Ini salah satu kekurangan dan bisa jadi kelebihan juga dari Samsung, dimana memang di Huawei ini nggak ada GMS-nya. Jadi ini pemutaran videonya menggunakan browser. Tampilannya di browser, dengan Samsung ini bisa kita play langsung dari aplikasi YouTube-nya.
Nah, dari warna birunya menurut kalian bagus mana? Ini udah kecerahan saya maksimalkan semua. Kemudian dengan pilihan 2K video. Ya. Sedangkan Samsung ini udah AMOLED Dynamic ya. Sedangkan di Huawei ini OLED. Menurut kalian bagus yang mana? Nih, detailnya kalau lihat di sini sih Samsung bagus banget detailnya. Birunya laut, daunnya itu kelihatan fantastis. Dari kecerahan layarnya ini OLED dan Dynamic AMOLED 2X yang di Samsung udah refresh rate-nya udah support sampai 120 Hz, sedangkan di Huawei ini hanya 90. Nah, kalau saya pribadi sih memang bagus di Samsung ya, warnanya ya, cerahnya ini bagus di Samsung. Tapi sama-sama tajamnya, cuman mungkin karena di Huawei ini pemutarannya melalui browser sehingga tidak terlalu detailnya gimana, tapi udah kita set sih semaksimal mungkin dengan resolusi yang sama. Menurut kalian bagus yang mana antara Samsung dan Huawei dari segi layarnya? Oke, sekarang testing untuk kualitas dari audionya masing-masing ya. Saya cek nanti dengan dB meter. Saya coba dari di Huawei terlebih dahulu. Suaranya kenceng tapi nggak bulat dibandingkan sama yang Mate 30 Pro kemarin speakernya ya. Sekarang kita cobain dari kualitas audio di Samsung bagaimana. Otomatis speakernya udah di-tune by AKG ya. Tertinggi di 84 sih. Tadi coba kita di Huawei ya. Kenceng sih, tapi lebih memekakkan telinga, dan di Samsung itu lebih suaranya lebih bulat. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau saya memang pribadi sih lebih suka di Samsung yang suaranya tuh lebih bassnya bulat, vokalnya, meskipun dengan sama-sama volume yang dibikin semaksimal mungkin. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Oke, lanjut testing dari kameranya. Ini kameranya seperti ini, dan pengaturan-pengaturan dari Huawei seperti ini. Ada bukaan lensa. Kita bisa atur dari bukaan lensa di sini. Secara aperture-nya ya, bisa kita atur di sini. Keren banget. Nih, kelihatan bisa bokeh sampai f. Paling kecilnya itu berapa tuh? 0, ya, 0,95, nggak sampai 1. Kita nanti cobain satu-satu fitur-fiturnya ya dari Huawei ini. Kemudian dari foto-foto, kemudian dari video selfie-nya, kemudian foto selfie-nya kayak gimana, dan kondisi low light-nya gimana. Nah, kondisi low light kita ada suatu perangkat alat yang cukup menarik untuk bisa mengambil kondisi kondisi yang low light gelap banget. Nanti kita cobain ya. Dan ini tampilan dari kamera dari Huawei. Anda bisa pilih rasionya di sini. Kemudian tampilannya kayak gini. Oke. Untuk yang foto ini saya belum menjumpai settingan untuk memilih yang megapiksel besar, kecuali langsung kita pilih. Di sini ada pilihan tertingginya sekarang 50 megapiksel. Nah, nanti kita lihat hasilkan, perbandingkan dengan Samsung gimana untuk megapiksel. Di Samsung memang 108 megapiksel dan ini 50 megapiksel. Ya, kita lihat sekarang dari kameranya di Samsung. Oke, ini tampilan dari layar di Samsung S21 Ultra untuk fotonya kayak gini ya. Ini zoom 3 kalinya, ini zoom 10 kali, dan bisa sampai 100 kali zoom. Nanti kita cobain menggunakan tripod agar hasilnya nggak shaky ya. Kemudian ini kita bisa pilih di sini yang 108 megapikselnya ya. Enaknya di Samsung menurut saya ini kayak hampir-hampir kayak Xiaomi juga, ada pilihannya. Anda bisa pilih yang 100 meganya, mau full screennya atau mau yang square kayak gitu, bisa Anda pilih di sini. Nah, nanti kita coba mode malamnya.
sekarang kita coba testing dari foto selfie, video selfie sambil gue. Ini di Huawei dia ada eye trackingnya, ada eye fokusnya kayak gini. Nice, mata saya langsung tertracking. Oke, sekarang saya coba bandingkan dengan Samsung. Samsung, kemudian kalau Samsung ini cuman face detection aja sih. Cuman face detection aja. Kadang face detectionnya muncul kotak gini, kadang hilang. Nah, oke, sekarang kita cobain testing selfie di Samsung dan Huawei. Oke, berikut hasil foto selfie di Huawei dan Samsung. Kelihatan lebih detailnya, kayak saya bilang lebih bagus di Huawei. Kalau Samsung lebih bokeh. Nah, kalau ini pun kita lihat bisa sama-sama detailnya di Huawei lebih dapat kalau menurut saya. Kemudian ini wide angle dari Huawei dan Samsung juga, warnanya lebih pop up di Huawei. Ini normal shootnya. Kemudian dilanjutkan Samsung untuk zoomingnya itu 3 kali, di Huawei sudah langsung 5 kali. Dan ini testing untuk outdoornya, ini normal shoot wide angle. Dan kemudian ini di normal shootnya kita bisa lihat perbedaan warnanya ya. Kemudian zoomingnya ya 3 kali di Samsung dan 5 kali di Huawei. Sekarang testing sama-sama 10 kali zoomnya kayak gimana. Dan kita lihat sama-sama 10 kali zoom, cuman agak blur di Huawei. Dan ini normal shoot, dan kita coba yang 100 kali zoom. Cuma di Huawei ini yang 10 kali zoom di Huawei dan Samsung. Ini bisa lihat sama-sama detailnya kayak gitu guys. Oke, sekarang kita mau cobain foto low light dan kondisi gelap banget. Meskipun cahaya terangnya kita bisa dapat tuh. Nih, coba kita lihat ke sini. Ini dia ada box miliknya Vivo sih, benernya miliknya Vivo. Kita lihat sebelah ke depan sini. Ini box atau coba kamera, lihat ke sini. Ini gelap banget. Ini gelap banget, nggak kelihatan. Kita coba foto dalam kondisi gelap kayak di sini gimana dari kedua handphone Samsung vs Huawei P40 Pro S21 Ultra-nya. Kita coba testing hasil penangkapan di dalam kotak ini ada apa. Yuk langsung kita cobain. Berikut hasilnya, tapi bandingkan dulu dengan night mode-nya yang kalau saya bilang Huawei kelihatan lebih bagus. Testing untuk kualitas video selfie bagaimana menurut kalian di Huawei ini? Wow, padahal untuk yang mode percantik itu 0 loh levelnya, dan lebih ngezoom kameranya untuk video selfie. Ini bagaimana menurut kalian, bagus yang mana antara Huawei dan Samsung? Saya sambil jalan gini ya. Gimana menurut kalian? Ini posisi ada di Alibaba Store Malang. Ini hasilnya kayak gini nih. Nah, sambil jalan testing, sambil jalan baju saya, di Huawei bajunya kelihatan lebih biru. Di Samsung ini kayaknya lebih naturalan, birunya sih hampir sama yang di Huawei juga, birunya memang biru banget gini. Tapi bagaimana menurut kalian sambil jalan kayak gini? Shaky goyangnya gimana? Ngezoom banget yang Huawei, dan penangkapan suaranya bagaimana? Menurut kalian gimana? Oke, selanjutnya testing ini 4K, sama-sama bisa kamera depan 4K 60 fps. Nah, sambil jalan gini gimana menurut kalian nih? Kayaknya ada perubahan sedikit. Dan di Huawei tetap kulit saya jadi lebih mulus dengan ya, meskipun efeknya ini saya matikan, efek beauty-nya ya saya matikan ya. Tapi kayaknya kalau Anda sebagai cewek bakalan suka yang di Huawei nih. Warnanya lebih cerah banget. Nih. Nah, kalau sambil jalan gini goyang getarannya gimana menurut kalian? Amazing banget sih kalau dari kamera depan Huawei ini. Menurut saya lebih suka yang di Huawei deh. Ya, bagaimana menurut kalian nih? Dari Samsung ya natural, tapi kalau untuk sebuah di depan kamera perlu yang mempercantik seperti ini. Ya, silakan nilai sendiri. Kalau saya sendiri pribadi suka di Huawei. Ini testing ya, sebelah sini ini adalah Huawei, sebelah sini Samsung. Bagaimana kualitas pengambilan kamera belakangnya sambil jalan ke sini. Ini lokasinya ada di Alibaba Store Malang. Nah, ini kameramen megang handphone, dimana dua-duanya mulai hit panas, tapi panasnya lebih panas di Samsung. Ini real faktanya. Di Huawei ini menggunakan Kirin 990 dan Samsung menggunakan Exynos 2100 5 nanometer. Suara saya bagaimana menurut kalian dari jarak segini ini? Silakan sampaikan pendapat kalian.
Oke guys, ini penggunaan selfie videonya. Bagaimana menurut kalian? Ini di outdoor ya. Saya sambil muter-muter gini supaya apa? Tujuannya kalian bisa lihat dari cahaya yang masuk dan kurang ini gimana. Oke, sekarang saya sambil jalan. Kalau di Huawei ini memang lebih terang dibandingkan Samsung menurut saya pribadi ya. Dari jidat saya yang bisa kelihatan lebih terang. Sekarang sambil jalan. Oke, coba saya akan masuk ke ruangan yang agak gelap. Bentar, agak gelap nih gimana nih? Bentar. Ini mulai agak gelap di sini. So, tapi penangkapan cahayanya udah oke sih. Nah, sambil jalan lagi, bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan komentar Anda. Ini 60 frame per second Full HD front kamera. Sekarang testing perekaman untuk yang Full HD 60 fps ya, yang sebelah kanan ini menggunakan Huawei. 60 fps nya bagaimana menurut kalian? Kestabilannya kita akan coba sambil jalan ya. Kita menuju ke sana. Nih hasilnya. Di Samsung ada yang ultra steady nya, kita coba nanti ultra steady nya. Kalau di Huawei kayaknya nggak ada. Saya melewati tangga naik. Oke, bagaimana menurut kalian? Masuk ke agak gelap dikit and then langsung keluar dengan kondisi sedikit terang. Penangkapan cahayanya bagaimana? Nah, nih. Ini yang 60 fps, kita coba yang 4K habis ini. Menurut kalian bagaimana nih dengan kondisi outdoor? Testing selanjutnya ini dengan 4K 60 fps. Kita lihat kestabilannya sambil jalan bagaimana ya. Dari penangkapan cahayanya bagusan mana antara Samsung S21 Ultra dengan Huawei P40 Pro. Ini sambil jalan, handheld semua. Kondisi agak low light di sini. Nih. Nah, nanti testing selfie lagi ya. Selfie kameranya langsung ke Full HD yang 60 frame per second aja sambil jalan untuk selfie kameranya. Wow, kalau hijaunya ini amazing di Huawei. Warnanya vivid banget, keren. Ini nggak ada settingan apa-apa, jadi default dari kameranya langsung seperti ini hasilnya. Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah. Yap, inilah hasil foto 50 megapiksel Huawei P40 Pro. Dan kita bisa lihat ya, kalau kita zoom ini saya fokuskan di tengah, di area lampu. Kemudian di tembok-temboknya ini sih kelihatan detail. Di daun-daunnya ini juga masih oke. Sebelah kiri oke, nice. Ini hasil fotonya. Coba kita lihat dari metadatanya. Ini udah menggunakan high res dan ini 50 megapiksel, ISO-nya 50, shutter speed-nya 1/100 dengan bukaan 1,9. Nah, kalau kita ngeliat dari punya Samsung, dia lebih pop up warnanya dibandingkan dan tadi yang Huawei itu gimana ya, kayak lebih dramatik kayaknya. Tapi kalau ini lebih warnanya dapat semua dengan ISO-nya 50, shutter speed-nya malah 1/50 dengan bukaannya lebih kecil 1,8. Yang ini 108 megapiksel. Coba kita zoom di bagian lampu. Oke, bisa lebih dekat lagi dibandingkan yang Huawei kan. Dari tembok-temboknya ini juga oke. Kalau dari daun ini kayaknya lebih nggak fokus di sini. Karena bukaannya semakin kecil kan. Yang sini sedikit lumayan. But overall is nice. Bagaimana pendapat kalian untuk komparasi high resolution dari Huawei maupun Samsung? Silahkan sampaikan komentar Anda di bawah. Di Samsung ada fitur ini namanya tampilan sutradara. Bahasa Indonesianya sebenarnya kan bisa dual kamera ya, depan belakang kayak gini nih. Cuman ya kita nggak bisa nih. Ini tak pencet-pencet tong ini ya nggak bisa beralih ke, harusnya pengennya yang saya yang lebih kecil, tapi ini nggak bisa kita ubah. Kalau pilihan atas tuh hanya pilihan kayak gini doang. Oke, ini tampilan sutradara di Samsung. Nah, ini tampilannya kayak gini nih. Sambil ngerekam, cuman saya yang tampak lihat lebih gede kayak gini, cuman saya nggak bisa melihat yang hasilnya di sana gede. Sekarang kita coba yang di kamera belakang, kita ubah agak ngezoom, dan ini lebih ngezoom lagi. Nah, itu hasilnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kita coba di Huawei dulu, fiturnya kayak gimana. Di Huawei juga ada tampilan ganda. Kalau di Samsung tadi sutradara, karena ini tampilan gandanya kayak gini, atas bawah. Cuman saya nggak bisa utak-atik. Ini kayaknya satu bukan ke depan ya, ini sama-sama kamera belakang, satunya zoom, satunya normal. Sekarang saya akan coba rekam hasilnya kayak gimana.
Ini sekarang perekaman menggunakan kamera ganda. Jadi kayak gini, cuman saya herannya kenapa tidak dibikin satunya selfie. Nah, ini pilihan kamera ganda, jadi satunya kamera zoom. Kita berarti bisa ngezoom. Kita zoom bisa sampai 10 kali. Mungkin fungsinya untuk apa ya? Ngevlog, tapi bukan ngevlog. Kayak menunjukkan, nah nih, tangan saya berarti ada 2 kamera aktif nih. Ini fungsi kamera gandanya. I don't know, fungsi nggak ya? Oke guys, bagaimana menurut kalian? Nah, dari hasil kameranya bagaimana? Dari suaranya bagaimana? Kalau suara, yes, unggul di Samsung. Kalau kamera, unda-undi. Ada yang saya suka nih di P40 nih. Ada yang saya suka juga di sini. Cuman menurut saya pribadi, opini ya, 50 kali zoom, 100 kali zoom is not worth it. Karena apa? Itu hasil kualitasnya itu bukan yang memukau yang wow banget, karena pembesaran pixel ya. Jadi mau sekarang mau yang P40 Pro Plus yang sama-sama 100 kali zoomnya, buat 4 itu kalian memang bisa ngezoom jauh, tapi gunanya sekarang apa? Bisa ngezoom itu ya mungkin bisa jadi untuk Anda yang kerja di tambang, kalian butuh observasi ya, tapi kualitasnya Anda yang harus dipikirkan adalah kualitas dari kameranya. Nah itu, kalau dari segi desain saya memang memilih dari Samsung. Ini keren banget ya, P40 keren, cuman nggak seperti ini kameranya lah ya. Kameranya Samsung kelihatan bulky kayak gini, kelihatan lebih kesan ya profesional. So bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Dari head to head Samsung S21 Ultra vs bukan dibandingkan sih, lebih ke komparasi singkat pertimbangan Anda untuk membeli. Oke, sampai jumpa di video-video gadget lainnya. Sampai jumpa and bye bye.